Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita berjumpa kembali pada hari ini di awal bulan Juli 2023. Saudara-saudaraku, kita patut bersyukur kepada Allah yang hidup. Oleh karena kasih setianya kita masih diberi kesempatan untuk dapat melakukan aktivitas kita kembali. Nah saudara-saudaraku, dengan penuh sukacita, mari kita boleh merenungkan, membaca, dan menggali firman Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur pada hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, jamah kami, sehingga firman-Mu yang menolong kami, yang membebaskan bahkan menuntun kami kepada jalan kebenaran. Ya Bapa, kami rindu untuk lebih lagi mendengar firman-Mu. Kami percaya setiap kami dipuaskan. Kami sungguh-sungguh memiliki pengertian yang baru melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi setiap kami. Kami siap mendengar dan melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Jerat Dosa. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Yeskiel 23 ayat 36 sampai dengan 48. Mari saya mengajak kita untuk dapat membaca Alkitab kita bersama. Kakak beradik Ohola dan Oholiba. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, maukah engkau menghakimi Ohola dan Oholiba dan memberitahukan kepada mereka perbuatan-perbuatannya yang keji? Sebab mereka berzina, tangan mereka berlumuran darah, dan mereka berzina dengan menyembah berhala-berhalanya. Bahkan anak-anak lelaki mereka yang dilahirkan bagiku dipersembahkannya sebagai korban dalam api kepada berhala-berhalanya menjadi makanan. Selain itu, hal ini juga mereka lakukan terhadap aku. Mereka menajiskan tempat kudusku pada hari itu dan melanggar kekudusanku, hari-hari sabatku. Dan sedang mereka menyembelih anak-anak mereka untuk berhala-berhalanya, mereka datang pada hari itu ke tempat kudusku dan melanggar kekudusannya. Sungguh inilah yang dilakukan mereka di dalam rumahku. Engkau duduk di tempat tidur yang serba indah dan di hadapannya meja dengan hidangan yang disajikan di atas tempat tidurmu itu. Kau taruh ukupanku dan minyakku." Ayat 43. Aku berkata, apakah bunga yang layu ini masih melakukan perzinahan? Orang bersundal dengan dia, bahkan dengan dia. Mereka datang kepadanya seperti orang mendatangi perempuan sundal. Demikianlah mereka datang kepada Ohola dan Oholiba untuk melakukan kemasuman. Tetapi orang-orang benar saleh akan menghakimi mereka seperti orang menghakimi perempuan-perempuan yang berzina dan yang menumpahkan darah. Sebab mereka adalah perempuan-perempuan berzina dan tangan mereka berlumuran darah. Ayat 47. Kumpulan orang ini akan melontari mereka dengan batu dan memancung mereka dengan pedangnya, membunuh anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka dan membakar habis rumah-rumah mereka. Aku akan menghentikan kemesuman di tanah itu dan semua kaum perempuan akan memperhatikan peringatan itu dan tidak akan melakukan kemesuman lagi seperti yang kamu lakukan. Orang akan membalaskan kemesumanmu atasmu dan kamu harus menanggung dosa-dosamu lantaran kamu menyembah berhala-berhala, dan kamu akan mengetahui bahwa aku adalah Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, di dalam perikop ini dosa-dosa Yehuda tidak lagi dipaparkan dengan bahasa simbolik. Dosa-dosa Yehuda disebut dengan tegas sebagai yang pertama, yaitu dosa penyembahan berhala.
alias berselingkuh dengan dewa-dewi bangsa-bangsa kafir. Mereka mengikuti segala tingkah laku daripada penyembahan berhala yang mengerikan dan ritual-ritual yang mengerikan, mempersembahkan korban manusia. Bahkan anak-anak mereka sendiri disembelih untuk korban tersebut. Dan yang kedua adalah dosa mereka sudah memilih tidak mengandalkan Tuhan, melainkan dengan hikmat mereka sendiri, mereka berserikat dengan bangsa-bangsa kafir untuk menghadapi adik kuasa pada masa mereka. Dan tidak heran, perilaku hidup mereka pun dipengaruhi oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku, Tuhan menyatakan penghakimannya yang kudus kepada mereka. Bagaimana Tuhan akan menghakimi mereka? Tuhan akan membangkitkan para musuh yang melakukan tugas pembersihan kepada umat Tuhan. Melalui penghukuman inilah umat Tuhan dipaksa untuk menyadari bahwa mereka tak dapat menolak kedaulatan Tuhan atas hidup mereka. Saudara-saudaraku, gambaran ketidaksetiaan Yerusalem ataupun Israel seringkali menjadi gambaran kehidupan orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Hidup dalam hawa nafsu dan percabulan, senang untuk melakukan apa yang tidak baik, tidak layak dan tidak berkenan kepada Tuhan yang sudah memanggil dan memilih mereka sebagai gereja ataupun mempelai Kristus. Saudara-saudaraku, mereka suka mengabaikan, bahkan tidak peduli dengan menunjukkan ketidaksetiaannya kepada Allah yang telah menebus dan menyelamatkan kehidupan mereka. Betapa mengerikan ketika kita membaca kehidupan umat Tuhan yang terbelenggu dosa, terkontaminasi total olehnya, sehingga menjadi jerat di dalam hidupnya. Bagaimana kehidupan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan? Memang benar apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bila penghakiman dimulai, maka setiap rumah tangga yang pertama-tama akan dibersihkan dari segala kenajisan. Jangan heran kalau sampai hari ini terjadi dalam kehidupan kita, selaku kita orang-orang yang dikasihani. Dan hendaklah kita selaku mempelai Kristus terus berdoa dan berjaga-jaga menantikan kedatangannya kembali di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kesetiaan dan ketaatan kita terbukti saat kedatangan Kristus kali yang kedua dan menyatukan kita dan menyempurnakan segala janjinya. Saudara-saudaraku, Allah tidak pernah mencobai manusia, tetapi manusia sendiri yang mencobai dirinya dengan keinginannya. Masalah dan kesusahan datang karena manusia berbuat kesalahan di dalam mengambil keputusan terhadap keinginannya. Semua berasal dari keinginan. Setiap hari ada saja masalah, tetapi selama kita dekat dan meminta perlindungan Tuhan, maka manusia akan tetap aman bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan menjauhkan masalah dari dalam dirinya. Tetapi jika manusia itu angkuh berdosa, berbuat kesalahan jauh dari Tuhan, maka Tuhan mengizinkan masalah datang untuk menegur manusia. Tetapi Tuhan tidak menciptakan masalah untuk manusia. Saudara-saudaraku, kita perlu waspada untuk tidak membiarkan dosa tumbuh di sekitar kita, bahkan sampai menjerat kita. Karena bentuk dosa ada di mana-mana. Nah, saudaraku, marilah kita tetap meminta kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan melakukan kehendak-Nya. Kita memperhatikan setiap apa yang menjadi perintah Tuhan. Sebelum tangan Tuhan yang keras menimpa kehidupan kita, mari cepat-cepatlah bertobat dan hiduplah kudus sesuai dengan tuntunan dan karakter Kristus. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini. Mari kita sama-sama rendahkan hati dan kita tutup di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu. Urapi setiap kami, ajar kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar sungguh-sungguh dapat mengubah hidup kami, menyadarkan kami dan kami kembali kepada jalan-Mu. Ampuni kami Bapa, kalau selama ini kami terjerat oleh dosa. Kami hidup dalam kubangan dosa. Kami dikuasai oleh keinginan kami. Tuhan, kuduskan kami agar kami tidak mengandalkan diri sendiri. Kami mau melepaskan ikatan-ikatan dosa, jerat-jerat dosa yang ada. Kami tinggal dalam kebenaran.
Firman-Mu yang membebaskan, menguduskan kami. Roh Kudus yang menolong kami. Roh Kudus yang menguasai dan memimpin kami sepenuhnya. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami melangkah dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Sebab Engkau yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semangat membaca, mendengarkan, dan merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menyertai kita. God bless you all.